yang telah mendahului kita semua. Semoga beliau-beliau berbahagia di alam barzahnya seperti halnya kita hari ini berbahagia. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ketika lafaz takbir kita ucapkan berulang-ulang. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bahkan itu menjadi rukun di setiap sholat kita. Tetapi apakah sudah kita tanamkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap gerak-gerik kehidupan kita? Ulama-ulama, lebih khusus ulama tasawuf, memaknai lafaz Allahu Akbar itu sebagai tazkiyatul akidah, penyucian akidah. Allahu Akbar wa kullu ma siwalasi asghar. Apa yang selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kecil. Sudahkah kita menyatakan bahwa selain Allah itu kecil? Kenyataannya bahwa dalam setiap kehidupan kita sering terjadi pengkhianatan terhadap ikrar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering terjadi pengkhianatan terhadap janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa kita semua, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Tapi seringkali jalan yang ditempuh adalah jalan yang tidak lurus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan bulan Ramadan untuk kita kaum muslimin muslimat, mukminin dan mukminat. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jika dengan cara ini masih saja dosa kita belum terhapus, Nabi kita Nabi Muhammad SAW menawarkan cara yang kedua. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan sholat malam, qiyamul lail, apakah itu sholat tarawih, apakah itu sholat tahajud, atau sholat-sholat sunat lainnya, maka ketika kita lakukan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dengan puasa saja tidak bisa dosa kita tidak bisa terhapus, dengan qiyamul lail masih saja dosa kita belum terhapus. Nabi kita menawarkan solusi yang ketiga yang menjadi juru pamungkas pada bulan Ramadan, yaitu man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang pada malam Lailatul Qadri melaksanakan sholat qiyamul lail, apakah itu sholat tarawih, sholat tahajud, ataupun sholat sunat dalam rangka Lailatul Qadar, ataupun ibadah-ibadah lain yang ditentukan oleh syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dengan penuh keimanan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni dosa kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pada malam Lailatul Qadar, seluruh malaikat akan turun. Apakah malaikat yang kita kenal ataupun malaikat yang tidak kita kenal. Lebih-lebih malaikat terus akan turun pada malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, "Tanazzalul malaikatu war-ruh
fiha biizni rabbihim min kulli amri. Malaikat Jibril akan turun ke langit bumi untuk membawa berita gembira kepada umat manusia yang melaksanakan puasa Ramadan, sholat malam, dan ibadah-ibadah lainnya. Dan Nabi Muhammad SAW memberi berita gembira kepada kita sebagai umatnya, muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya malaikati, basiru, basiru, basiru. Beri kabar gembira kepada hambaku, wahai malaikat Jibril. Mereka yang telah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Beritahu mereka, dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janjiku, kata Allah Subhanahu wa taala, surga tempat kembalinya di akhirat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dalam Al-Quran surat Fatir ayat 45 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, walau yu'ahidullahu an-nas bima kasabu ma taraka la dhahriya min dabbah walakin yu'ahiruhum ila ajalin musamma. Dan sekiranya Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia disebabkan apa yang mereka perbuat di dunia ini, niscaya Allah tidak akan menyisakan satupun makhluk yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sengaja menunda usia kita. Allah Subhanahu wa taala sengaja menambah usia kita. Karena Allah tahu betul bahwa dalam diri kita ini masih berlumuran dosa-dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan dengan nikmat Ramadan yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala berkenan menghapus dosa kita sebesar apapun yang pernah kita lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan dalam Al-Qur'an, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah menentukan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang sampai detik ini darah dagingnya masih mengalir deras di tubuh kita anaknya. Dan hingga akhir hayatnya kita belum tentu bisa membalasnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menggunakan 3 terminologi. 1 khair, 2 ma'ruf, 3 ihsan. Khair berarti kebaikan, ma'ruf juga kebaikan, ihsan juga berarti kebaikan. Tapi dari 3 kata ini memang memiliki makna yang sama, yaitu kebaikan. Tapi dari 3 kata ini dilihat dari fungsinya memiliki makna yang berbeda. Yang pertama, khair itu kebaikan yang bersifat universal. Ma'ruf, kebaikan yang bersifat kondisional. Sementara ihsan adalah kebaikan yang seharusnya kita membalas lebih baik dari yang diberikan kepada kita sebagai anaknya. Dan untuk berbakti kepada orang tua kita, Allah tidak menggunakan kata wabil walidaini khaira. Allah tidak menggunakan kalimat wabil walidaini ma'rufa. Tapi Allah menggunakan dengan kata wabil walidaini ihsana. Ini artinya bahwa sebagai seorang anak, kita seyogyanya bisa membalas kebaikan-kebaikan ayah ibunda kita lebih baik dibandingkan dengan perbuatan baik ayah ibunda kita, dan ini sangat sulit kita lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ada yang harus kita lakukan terhadap orang tua yang sudah meninggalkan kita semua. Dalam surat At-Tur ayat 21 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina amanu wattabatuhum dzurriyyatuhum biimana alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman dan anak cucu-cucunya mereka mengikuti dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Ini artinya bahwa orang-orang yang beriman dan keimanan itu bisa diwariskan kepada anak-anak mereka, kepada cucu-cucu mereka, sehingga anak cucu mereka lebih soleh dibandingkan ayah ibunya. Maka kelak di hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengangkat derajat ayah ibunya seperti tingginya derajat anak-anaknya. Umpamanya, kita sebagai orang tua jarang melaksanakan sholat berjamaah. Anak kita rajin sholat berjamaah. Di akhirat nanti, insya Allah kita pun dianggap rajin sholat berjamaah. Contoh lain, umpamanya anak kita, cucu kita, rajin membaca Al-Quran, rajin mengaji, sementara kita tidak. Insya Allah nanti di akhirat kelak kita pun dianggap rajin membaca Al-Quran ataupun mengaji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ingin saya sampaikan bahwa kita bisa seperti hari ini selain karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, juga karena kedua orang tua kita. Tapi yang perlu kita ingat, kita seperti hari ini adalah berkat doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, seperti yang tertera dalam surat Al-Baqarah, surat terakhir dalam surat Al-Baqarah. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wahai Tuhan kami, kata Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi kita berdoa juga untuk kita peringati. Janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau melakukan kesalahan. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat, seperti yang engkau bebankan seperti orang-orang terdahulu. Dan janganlah engkau pikulkan kepada kami beban yang tidak sanggup kami pikulkan. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu wasiddahu 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum raka'as sujadau yabtaguna fadlullah. Muhammad itu Rasulullah yang ingin dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ialah mereka yang tegas terhadap kekufuran, tapi sebaliknya lemah lembut terhadap sama kaum muslimin. Nah, hadirin jemaah sholat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kaum muslimin yang berbahagia. Jika ingin diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita laksanakan apa yang Nabi ajarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Saat usia Nabi kita Nabi Muhammad SAW mau berakhir, datang malaikat maut. Assalamu alayka ya ahlil baitir rahmat, salim min sabil. Semoga keselamatan wahai ahli rumah yang penuh dengan kasih sayang. Boleh aku masuk? Kata malaikat maut. Nabi tahu siapa yang datang. Masuk, kata Nabi. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada Fatimah, wahai putriku, apakah engkau tahu siapa yang datang? Jawab,
putrinya, tidak tahu wahai ayanda, tidak tahu wahai Rasulullah. Lalu diberitahu oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, wahai putriku Fatimah, janganlah engkau takut dan janganlah engkau gemetar. Sekiranya aku nanti mati, maka engkaulah orang yang pertama dari keluargaku yang menyusulku. Mendengar jawaban dari ayahnya, Fatimah merasa tenang dan siap menerima apa yang terjadi pada saat itu. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat maut, apakah engkau datang untuk bersilaturahmi atau mencabut nyawaku? Kata Nabi Muhammad SAW. Jawab malaikat maut, dua-duanya wahai Rasul. Baik, kata Nabi Muhammad SAW. Yang pertama aku terima, tapi yang kedua belum aku jawab sebelum datang malaikat Jibril. Datanglah malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, wahai malaikat Jibril, jika aku nanti mati, apa yang Allah jaminkan? Jawab malaikat Jibril, ditutup semua pintu neraka dan haram surga kecuali engkau masuk duluan. Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, itu kan untukku, katanya. Bagaimana dengan umatku nanti? Lalu malaikat Jibril mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Allah tidak akan menyiksa umatmu wahai Muhammad selagi engkau bersama dia. Lalu jawab oleh Nabi Muhammad SAW, tapi bagaimana ketika aku nanti wahai malaikat Jibril? Lalu kata malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana Allah yu'adzibahum wa hum yastaghfiruhum." Walaupun engkau tidak ada wahai Rasul, asalkan umatmu mau beristighfar, maka aku akan ampuni dosa-dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah satu kegembiraan kita sebagai umat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Walaupun demikian, kaum muslimin muslimat kita harus sadar betul dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 281. Wattaqu yawma turja'un fihi ila Allahi summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ayat ini, sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa yang dimaksud dengan hari dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad SAW menjawab, hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan menentukan siapa yang ke surga dan siapa yang ke neraka. Lalu sahabat bertanya lagi, berapa perbandingan wahai Rasulullah yang ke neraka dan yang ke surga? Jawab Rasulullah, ibaratkan dari 1000 orang, satu yang ke surga, 999 yang ke neraka. Hadirin, persaingan kita sangat kompetitif, persaingan kita sangat ketat. Maka mari kita mulai hari ini untuk berlomba-lomba melaksanakan kebaikan sebagai modal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihatnya. Kapan itu dilihat? Tidak menunggu di alam kubur atau tidak menunggu di alam barzakh. Pada saat sakaratul maut, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan tempat-tempat yang indah di alam barzakh untuk orang-orang yang beriman. Pada saat sakaratul maut, Allah akan memperlihatkan tempat-tempat yang penuh dengan siksa di alam barzakh untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barulah Nabi Muhammad SAW mengizinkan
malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Pelan dari kaki mulai dingin, terus ke atas sampai ke dada. Sampai malaikat Jibril memalingkan mukanya, tidak berani memandang Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai malaikat Jibril, kenapa engkau tidak memandangku? Apakah engkau benci kepadaku? Kata Nabi Muhammad SAW. Jawab malaikat Jibril, tidak wahai Rasulullah, aku tidak tegas akan melihatmu dalam keadaan sakit. Apa jawab Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Dan ini berita gembira yang kedua bagi kita sebagai umatnya. Jawab Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, sesungguhnya jika aku mau ketika nyawaku dicabut, aku tidak akan merasakan sakit sedikit pun. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jaminkan itu untukku. Tapi sengaja, kata Nabi Muhammad SAW, sengaja aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, andaikan nanti ada umatku yang saat dicabut nyawanya menderita sakit, aku mohon ya Allah, timpakan derita sakaratul mautnya kepadaku, biar aku yang menanggungnya. Allahu Akbar. Masya Allah, mana ada tendensi seperti ini yang mau menanggung derita sakaratul maut umatnya. Tapi Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersedia untuk menanggung derita sakit sakaratul maut umatnya. Mungkin inilah yang dikatakan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin. Semoga kita semua termasuk dari sekian banyak umat Nabi Muhammad SAW yang derita sakit sakaratul mautnya sudah ditanggung, sudah dijamin oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mendapat kemenangan di hari pembalasan nanti. Dan semoga Idul Fitri ini menjadi simbol kemenangan kita pada saat kita menerima catatan amal baik kita di yaumil kiamat nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.